Nusantara, selamat datang di channel kita Nusantara Business Insight. Nah ini kami berdua ini, saya Pak Zuhrif dan Mas Arifin Wicaksono. Nah ini nanti beliau termasuk sebagai hostnya ini double ini, jadi tidak kok ya nanti gantian. Nah tapi ini saya dulu, nanti yang akan menjelaskan ini Pak Arifin ya, tapi saya sering menyebutkan beliau ini langsung Wicak ya, Mas Arifin Wicaksono. Oh. Nah, silakan Mas untuk menjelaskan ya secara singkat apa itu Nusantara Business Insight itu kan. Nah, monggo Mas. Baik, salam Nusantara untuk semua rekan-rekan. Salam Nusantara untuk seluruh sahabat bisnis di Nusantara. Ketemu dengan saya bersama Pak Yurif ya, di channel kita ini Nusantara Bisnis. Yang kita kasih nama Nusantara Business Insight, ya kan. Jadi, Pak Yurif, kita ini kan sudah rembukan. Tiap hari itu kita kan ketemu, ngobrol, ngopi, banyak diskusi, banyak hal yang kita bicarakan ya, khususnya yang banyak terkait sama bisnis. Oke. Bisnis, ekonomi global, ekonomi nasional, ya, termasuk bagaimana perilaku profesionalisme di dalam bisnis, perilaku pebisnisnya. Bagaimana menjadi pebisnis profesional, ya kan. Lalu juga kita sering diskusi juga tentang bagaimana menjadi profesional dalam berinvestasi kan gitu Pak Yuri. Betul, ya. Nah diskusi warung kopi ini kan kita sudah lama ini punya ide mau itu hampir berapa ya, sejak 2018 sebenarnya. Kita mau rekam, kita mau terus banyak teman-teman itu menghendaki untuk bisa dibagi gitu kan. Ya karena kita ini bukan podcaster profesional ya. Jadinya ya seadanya gitu kan. Nah, ya mohon maaf ini kalau sambil ya beginilah settingannya kalau kita ngobrol hari-hari itu ya kan. Sebenarnya kan obrolan harian dibawa ke ruang dalam ruangan gitu dalam aja. ruangan. Ini mohon maaf ini kalau sambil ya memang kebiasaannya begini. Iya, masalahnya kalau tidak pakai ses itu kan, nanti tidak muncul idenya. Gitu. Jadi harus pakai ses ini. Oke, teman-teman, para pebisnis di seluruh Nusantara, mudah-mudahan channel ini bisa menjangkau ke seluruh Nusantara dan memberikan harapan kita kan bisa berbagi inspirasi Pak Yuri ya. Iya, betul. Berbagi inspirasi ya kalau syukur-syukur gitu obrolan kita itu bisa mewarnai ya pertumbuhan bisnis dan investasi serta perilaku profesionalisme di semua sektor bisnis di Indonesia gitu. Iya. Syukur-syukur gitu kan Pak. Iya. Nah, kenapa kita kasih nama Nusantara Business Network? Ini sebenarnya idenya nama Nusantara Business Network. Nusantara Business Insight. Ini kan dari Pak Jurid. Ini harus punya hak untuk menjelaskan kenapa namanya Nusantara Business Insight ini Pak Jurid. Iya, sebenarnya dimulai ya, ada satu perintah kepada kita berdua lah gitu kan. Bahwasannya ingin membangkitkan di Indonesia dan Nusantara. Nah, kalau bicara Nusantara itu kan sebenarnya tidak hanya Indonesia aslinya. Kalau bicara Nusantara ya konteksnya sebenarnya Asia Tenggara. Ya, Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara. Termasuk Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya itu kan. Ini tidak hanya sekedar bicara tentang Indonesia. Nah, kenapa kok Nusantara? Ini berangkat dari ya kelihatannya memang kita itu harus punya percaya diri yang besar ya terhadap kepulauan di Nusantara ini untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global. Nah, jadi akhirnya apa? Bicara Nusantara. Nah, alhamdulillah sebenarnya teman-teman itu juga punya
jaringan di Malaysia, di Thailand, kemudian juga di Brunei, kemudian dan beberapa negara ya, sahabat lah ya. Ya, itu sebenarnya harapannya nanti jangkauan ini juga bisa sampai di situ. Toh bahasanya saya kira juga sudah Nah dipahami. itu dia, karena bahasa kita mudah dipahami ya senusantara. Se-Nusantara. Nah sekarang Thailand Selatan juga bahasanya bahasa Indonesia, dia paham betul. Nah itu poin kenapa kok Nusantara, sehingga harapannya jangkauannya di Nusantara. Nah terkait dengan bisnis insight ini kan Mas Wicak ini, ya itu bisa, monggo Mas Wicak ini bisa lebih menjelaskan secara detail itu kan. Baik, jadi mungkin ada baiknya kita perkenalkan dulu ya. Jadi mungkin kita ini masih nobody ya, bukan siapa-siapa di antara para pebisnis ini. Untuk itu perlu dikenalkan dulu. Okay. Jadi teman-teman para pebisnis di seluruh Nusantara, kami ini, saya sama Pak Yurif ini sudah banyak obrolan, banyak diskusi, dan alhamdulillah hasil diskusi kita itu menelurkan berbagai macam ide kreatif, ide bisnis ya, dan alhamdulillah sudah dieksekusi ya semampu kita gitu kan, dieksekusi, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya beberapa. Untuk itu barangkali saya perkenalkan dulu sahabat saya Pak Yurif ini. Beliau ini yang saya kenal itu punya latar belakang politisi. Pak Yurif ini punya latar belakang politisi. Beliau setidaknya saya kenal sebagai politisi yang cukup kawakan lah bahasanya itu. Nah, suatu ketika beliau pengen pivot gitu. Pivot dari politisi ke bisnis. Lalu mempraktekkan atau menjalankan bisnis dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun 5 tahunan ya Pak ya. 5 tahun. Nah, mengembangkan bisnis berbasis korporasi bersama rekan-rekan para anak muda gitu, mengembangkan banyak bisnis. Saya tidak mau menyebutkan berapa banyak gitu ya. Tetapi yang saya mengenal beliau ini telah berhasil membangun membangun sebuah korporasi bisnis yang jumlahnya tidak 1-2 gitu. Bersama anak muda. Nah ini yang paling penting. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan dalam mengenalkan tokoh kita ini Pak Yurif ini. Yang pertama, beliau adalah seorang politisi. Sedikit yang saya kenal, tentu kenalan saya nggak banyak ya. Jadi dari yang nggak banyak itu cuma sedikit yang berhasil pivot dari politisi murni ke bisnis itu. Ini sehingga ini penting, mungkin bisa menginspirasi seluruh rekan-rekan dari manapun Anda berasal, mungkin bukan yang punya latar belakang pebisnis gitu, ternyata kalau menguasai atau kalau niat berbisnis itu ya bisa juga gitu. Meskipun nggak banyak yang bisa. Setidaknya dari kalangan politisi yang saya kenal, yang sedikit yang saya kenal tadi, itu salah satunya Pak Yurif, dari politisi menjadi pebisnis kebanyakan. Apalagi bisnisnya nanti kita ulas, bisnisnya apa bedanya bisnis korporasi dengan bisnis seperti umumnya, bisnis biasa. Sorry ini bahas Pak Yurif dulu karena kita kan ini kan nanti gantian, ini kan sesi perkenalan, sesi perkenalan ya kan. Nanti setelah saya akan mengulas juga Mas Arifin Wicaksono yang begitu. Namanya perkenalan. Perkenalan ya. Nah, umumnya yang kita sering saksikan teman-teman ya. Sering kita saksikan Pak Yurif itu banyak justru kebalik, bukan kebalik ya. Maksudnya banyaknya itu kan di Indonesia ini para pebisnis yang masuk dunia politik. Betul, ya. Masuk dunia politik banyak sekali. Nah, dan sedikit yang kita tahu ada seorang politisi yang berhasil betul-betul mengembangkan bisnis secara dengan sistem korporasi
dan berhasil berkembang Oke. dengan fundamental bisnis yang kalau saya lihat secara personal atau secara subjektif, saya dari sudut pandang saya, maksud saya gitu, itu bisnis-bisnis Pak Yurif itu ya luar biasa. Itu secara fundamental itu ada fondasinya gitu, ada fondasinya. Buktinya ya bertumbuh gitu, bertumbuh dan berkembang dan menghadapi berbagai goncangan pada sesi-sesi akhir-akhir ini seperti sekarang ini. Iya. Musim-musim ini juga relatif tahan. Ya, nanti kita ulas dengan Mas Wicak ya. Saya akan itu. bercerita apa itu nanti kena. Nah, beliau yang tahu karena beliau dokter bisnis ya, bisa mendiagnosa dan bisa menerapi. Yang kedua, ini poinnya dari seorang Yurif Hudaya. Selain politisi yang berhasil pivot ke dunia bisnis yang bisa mengenerate omset, pertumbuhan, dan mengelola sekian banyak anak-anak muda, baik itu di dalam posisi sebagai CEO atau pebisnisnya, maupun sebagai para operatornya atau para tim pegawainya. Itu saya lihat melibatkan banyak sekali anak-anak muda gitu. Yang tentu seorang politisi yang saya kenal itu, namanya politik, kita pernah ya Pak Yurif ya, merumuskan. Jadi kalau politik itu teman-teman ya, dalam pandangan saya, namanya politik itu asetnya itu orang. Kalau kita orang bisnis murni itu kan asetnya ya, atau equity-nya itu uang. Setidaknya bisa dinilai dengan uang, equity-nya, kekayaannya. Sedangkan kalau politisi itu equity-nya adalah orang. Nah, perjalanan panjangnya Pak Yurif tentu equity orangnya ini banyak. Nah, ketika pivot ini orang-orang diberdayakan sedemikian rupa sehingga membangun sebuah korporasi, bisnis berjamaah atau ekonomi berjamaah. Nah, poin yang kedua ini saya masuk. Jadi, yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Pak Yurif Hudaya ini membangun sebuah korporasi, perusahaan-perusahaan yang dibangun secara dengan sistem korporasi. Apa bedanya dengan bisnis-bisnis biasa atau perusahaan-perusahaan biasa Pak Yurif? Yang umumnya kalau kami ini yang berangkat berbisnis itu dari keterpaksaan, yang dimulai dengan harus survive ya. Membangun bisnis karena keterpaksaan harus bertahan hidup. Harus bertahan, untuk bertahan hidup ya. Nanti ada istilah daya hidup. Untuk bertahan hidup. Maka biasanya bisnis yang dibangun seperti ini, seperti bisnis rintisan seperti kami ini, seperti saya lah setidaknya itu kan tujuannya awalnya itu kan bertahan hidup. Tentu meskipun ya ada yang membawa idealisme, ada yang enggak gitu. Nah, bisnis rintisan seperti ini kan biasanya kita bangun ya asal melaku dulu, yang penting hidup, yang penting bisa menghasilkan omset dan cuan gitu. Ya memberdayakan atau mengajak atau melibatkan orang-orang dekat gitu, terus atau yang baik yang kita kenal maupun yang kita rekrut dari luar gitu. Masalah badan hukum, badan usaha itu nanti belakangan gitu, belakangan. Nah, seringkali ya itu dimulai atau kita bangun itu sendiri, bangun bisnis sendiri gitu kan. Ya kalau bisa tumbuh gitu ya kita nikmati sendiri. Gitu. Nah, dengan motivasi yang sama ada juga yang mencoba bersama-sama Pak Yurif. Bersama-sama. Bersama teman, bersama kolega gitu. Entah berbasis lulusan yang sama, satu angkatan, aktivitas yang sama gitu kan. Yang sama, dikenal, mahasiswa, lalu berkomitmen untuk membangun bisnis bersama. Tanpa dilandasi ilmu korporasi yang benar. Yang walhasil nggak sedikit yang akhirnya berakhir dengan congkrah gitu kan, rebutan atau konflik gitu. Karena tidak ditata dengan sistem korporasi.
Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Pak Yurif ini kan sejak awal itu perusahaan ini atau korporasi ini dibangun. Oke. Nah, ini kayaknya Pak Yurif ini. Apa bedanya ya korporasi sama Oke, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lah, Mas. Itu bagian juga dari apa ya, tema-tema podcast nanti. Nah, saya kira cukup lah memperkenalkan saya dulu, nanti sambil jalan itu kan. Nah, sekarang saya memperkenalkan ini sama host kita yang satu ini. Nah, saya kita kira sama-sama juga, host ini. Iya. Nah, ngobrol kok ya. saya kira para pembisnis di Nusantara ini juga banyaklah yang mengenal sama Mas Wicak ini ya. Kita panggil Mas Wicak saja ya, biar lebih akrab ya. Biar akrab. Biar akrab. Nah, saya menyaksikan sih kalau ketemu teman-teman yang memang di komunitas-komunitas bisnis sejak tahun 2000, 2010, 2020 sekarang itu yang saya pernah mendampingi beliau itu cukup dikenal lah gitu kan. Nah, beliau ini founder perusahaan bioindustri yang berbasis pada cat water base. Nah, saya kira nanti perlahan-lahan mungkin juga akan kita kenalkan lah produknya beliau ini kan. Nah, perusahaannya. Tapi yang paling menarik sebenarnya tadi dikenalkan, saya ini sejak 2018 itu sebenarnya belajar bisnis dengan beliau. Maka beberapa tulisan saya sampaikan, sebenarnya semua yang saya tulis di media sosial itu semuanya ilmu dari Mas Wicak. Ya, ini yang perlu saya jelaskan ya. Nanti insya Allah kita sampaikan juga. Cuma kan saya ini kalau beliau sampaikan, nanti saya nyatet gitu lah kan. Habis itu penjelasan secara detail itu saya tanyakan di AI kan itu kan untuk dipermudah. Nah, saya kemarin minta boleh ndak Mas ini nanti di-upload. Ya nanti kita bikin podcast juga akan mengupload itu semua gitu kan. Dan seringkali saya juga nyontek catatannya Pak Yurif. Karena beliau Mas Wicak ini apa yang disampaikan kalau saya tanya berikutnya apa yo biar aku sing nyampaikan begitu. Nah, ini apa ya, satu hal yang menarik, makanya ya sudahlah ayo direkam. Supaya catatannya nggak perlu nyontek. Nah, dan nanti beliau juga ternyata aku pernah nyampaikan itu ya. Dan itu karena setiap pertemuan itu mesti berbeda apa yang disampaikan. Pasti berbeda, berkembang, terus tumbuh. Nah, sing untung itu saya sebenarnya. Nah, sejak tahun 2018 aku sinau belajar, ternyata diterapkan kok yo menghasilkan. Iya, hasil ya. Nah, ini susah kalau saya bayar royalti ke beliau, ini susah itu loh. Ya, mudah-mudahan nanti royaltinya di akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, ini makanya kita itu optimis lah dengan membuka podcast ini, obrolan yang setiap hari sebenarnya kita lakukan, kita share ke teman-teman, terutama para pembisnis di Nusantara. Baik yang mau memulai bisnis maupun yang sudah lama berbisnis gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya nanti di channel ini memang akan banyak membahas. Tadi sudah di-spill sedikit oleh Mas Wicak, yaitu tentang nanti korporasi. Ya tentang korporasi, kemudian tentang bisnis yang profesional, kemudian nanti juga tidak hanya itu, bahkan nanti ilmu investasi itu juga akan disampaikan. Jadi biar nanti orang tidak berpikir wah investasi bodong gitu kan. Bodong apa bodong gitu loh kan. Nah, ini beliau ini memang menjadi sumber ilmu lah. Sumber ilmu dan memang ilmunya itu dalam. Wah, ini makanya saya meyakini kenapa kita berani ya toh bikin podcast ya. Yang mungkin ya ala-ala podcast lah, tapi insya Allah obrolan yang direkam lah. Obrolan yang direkam. Obrolan yang direkam. Biar nanti di-share menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, ini saya kira begitu ya Mas Wicak ya. Jadi kira-kira apa aja yang menarik atau tema dari channel kita ini nanti? Nah, untuk tanya saya kelihatannya. Karena yang mengetahui gitu kan. Sebenarnya obrolan-obrolan yang mau dibahas itu apa gitu kan. Ini kan kita rekam, ya kan.
pada hakikatnya sebenarnya merekam yang sering disampaikan Mas Wicat. Walaupun nanti kita akan menghadirkan juga ya tamu-tamu kita, Teman-teman gitu ya, supaya obrolan kita lebih hidup ya Pak ya, sehingga lebih relate dengan kondisi atas sekarang. problem-problem yang dihadapi oleh para pembisnis, baik pembisnis pemula maupun yang memang sudah lama ingin scale up atau bahkan sebelum scale up ingin bagaimana bisnis itu lebih proper, lebih profesional, lebih sesuai dengan aturan gitu kan. Nah, ini apa saja ini Mas nanti kira-kira yang akan dibahas gitu ya. Jadi Pak Yurif, sementara ini saya perhatikan kalau Pak Yurif yang saya ingat ya, dulu entah tahun berapa itu saya sering cerita kalau saya pulang dari luar, jalan-jalan dari luar negeri gitu. Ya. Saya disaksikan di Hong Kong, di Singapura, bahkan di Malaysia, di Taiwan gitu, di Cina, di Jepang, di banyak negara yang lain yang kita biasa melihat awal-awal sebelum tahun 2010 ya. Itu saya itu melihat dinamika anak muda di sana itu, yang anak muda waktu itu ya seusia saya waktu itu Pak. Iya. Anak mudanya saya masih muda waktu itu Pak. 2010 ya. Dari umur 30-an ya, 35 itu kan. 2010 itu kan saya masih 30-an. 30-an ya. Gitu. Ya. Masih semangat itu. Belajar melihat suasana luar gitu. Di sana itu saya saksikan anak-anak muda produktif itu di setiap meja-meja restoran itu kan, restoran, kafe gitu kan, bahkan di taman-taman itu Pak, orang itu nongkrong, ngobrol, presentasi bisnis, ngobrolin tentang bisnis, tentang investasi, tentang bagaimana bekerja dengan baik, gitu, saling mengingatkan gitu, dinamika topik pembicaraannya itu menarik bagi saya waktu itu, yang cuman bisa nguping ya, dengan keterbatasan bahasa yang saya miliki. Lalu di saat pulang-pulang itu saya membayangkan ya, saat itu saya membayangkan seandainya gitu kan, seandainya Indonesia ini anak-anak mudanya itu punya suasana seperti itu. Di tempat makan, di kafe, di mana-mana orang di taman-taman ya bicara bisnis, bukan hanya rasan-rasan ataupun kalau ngomongin bisnis tuh skema ponzi gitu kan, investasi bodong, orang pengen kaya cepet gitu kan, di tengah keterbatasan tekanan ekonomi pengen segera menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu pukulan gitu kan. Pengen cepat kaya mendadak gitu kan, penggadaan uang. Itu yang saya saksikan. Lalu saya cerita ke Pak Yurif, gimana sih Pak supaya kita bisa menghidupkan gitu, karena memang kompetensi itu kita bangun bersama-sama. Dalam satu circle, dalam satu ekosistem. Betul. Gitu. Kalau hanya belajar dari buku itu hanya bisa kita hafal gitu. Tetapi kalau ekosistem gitu, entitas, komunitas itu ada diskusi-diskusi yang membangun, baik itu dari aspek, kalau pebisnis ya ikut diskusi yang membangun bisnis, kalau dia pekerja profesional ya diskusi yang membangun profesinya, kalau dia investor ya membangun investasinya. Itu saya kira Indonesia ini nggak mustahil gitu kalau bisa menyusul melampaui posisi kita waktu itu. Posisi Indonesia waktu tahun 2010 sebelumnya itu kan sangat tertinggal dengan negara-negara tetangga. Gitu. Dan hari ini kita saksikan ya, alhamdulillah gitu. Hari ini saya saksikan, terutama pasca pandemi itu Mas ya. Ya, after 2010 itu sebenarnya kelompok-kelompok bisnis itu mulai muncul. Jauh sebelumnya itu juga banyak kelompok-kelompok pebisnis yang lain, tapi masih perintisan gitu. Belum dulu masif. Sebelum tahun 2010 bahkan tahun 2000-an itu kita sama-sama tahu ada yang namanya kelompok atau kelompok komunitas atau komunitas lah kulit itu yang dimotori oleh Pak Budi itu ada EU University yang sekarang Entrepreneur University
Entrepreneur University. Ya, sampai lupa ini alumninya. Nah, saya nggak ikut. Oh, Pak. nggak ikut. Nggak ikut, Pak. Oke. Nggak ikut. Tapi banyak teman yang anu ya. ikut itu. Oke. Dan sekarang saya dengar, saya saksikan juga ada beberapa alumninya atau ini bangkit lagi gitu. Bangkit lagi. Tapi itu suatu hal yang luar Positif, biasa. ya. Bagaimanapun juga kontribusinya luar biasa di dalam Sebagai trigger ya Mas ya. membangkitkan semangat berbisnis. Oke. Gitu. Itu pengaruhnya luar biasa. Hari ini juga pebisnis besar itu juga berasal dari komunitas ini dulu, Pak. Lalu mulailah muncul ada IBF, ada apa? Saudagar Nusantara. Ada jaringan kelompok-kelompok. Saudagar Muhammadiyah. Wah, itu muncul banyak jaringan sekali. Saudagar NU. Sekarang komunitasnya cukup gayeng sebenarnya. Ya, nah bagaimanapun juga itu adalah sebuah aset Ya. gitu ya. Capaian yang positif nih. Ya, setidaknya gerakan yang mau berpengaruh. Ya. Yang hari ini kita saksikan anak-anak muda, bahkan saya kemarin terakhir itu ditanya sama pelajar lah, anaknya teman saya gitu tanya, Masih pelajar. masih pelajar, dia tanya, Om, sebaiknya saya beli kripto atau buka toko ya, Om? ini padahal masih pelajar ya, masih pelajar. Artinya kan semangat untuk menggerakkan ekonomi itu kan ya besar gitu. Tentu itu pengaruh dari lingkungan juga kan. Pengaruh dari lingkungan tentu saja, saya yakin itu. Dan sekarang kita saksikan tuh di warung-warung kopi, di studio-studio podcast, forum-forum diskusi tentang bisnis itu kan banyak sekali. betul. Ya. Berkaitan dengan forum-forum diskusi bisnis, baik bisnis maupun investasi, itu kan mungkin kita bisa ya, saya mau mengatakan belum banyak itu ya, saya nggak tahu apakah seberapa banyak gitu kan. Tetapi setidaknya karena ini adalah topik yang kita bicarakan seharian, ya. Barangkali kita bisa ikut berkontribusi, memberikan inspirasi gitu Pak Yuri. Tentang bagaimana membangun bisnis secara bukan benar salah itu ya nggak ada hukumnya. Relatif ya. Tapi setidaknya kita akan mengulas dari aspek fundamental bisnis. Gitu. Nah, apa saja Mas ini fundamental bisnis yang nanti akan diulas ini? Ini penting untuk disampaikan dulu sebelum nanti detail-detailnya kita diskusikan. Jadi setidaknya yang saya yakini atau saya formulasikan itu dari pengalaman dan banyak referensi yang saya pelajari gitu. Setidaknya ada 4 fundamental bisnis yang akan bisa menjadi fondasi ya. Namanya fundamental itu fondasi ya. 4 aspek fundamental bisnis yang akan bisa kita pakai untuk mereview setiap topik yang akan kita bahas, Pak. Yang pertama adalah jadi gini teman-teman, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang fundamental bisnis, khusus topik tentang fundamental bisnis ya. Tapi setidaknya ada 4 fundamental bisnis. Apa saja itu? Yang pertama itu fundamental produk. Ini nggak ada, ini bukan urutan ya. Ini bukan urutan ya. Ini segi 4 gitulah. Kira-kira segi 4 gitu. Yang pertama fundamental produk. Dan sistem bagaimana membangun mendevelop produk. Sistem development produk. Ini kata kuncinya nanti di sistem, Pak. Gitu. Banyak orang yang bisa bikin produk gitu. Tetapi membangun sistem untuk mendevelop produk gitu. Terus menerus inovatif. Inovatif itu seringkali hanya diterjemahkan dalam inovasi informasi produk baru, tidak harus begitu. Itu satu Mas. Itu fundamental produk. Yang kedua fundamental market dan sistem development marketnya. Nah ini kelihatannya sangat relate dengan sekarang ini. Cuma tidak mungkin sekarang kita jelaskan. Tapi ini mau gambarannya dulu Mas. Fundamental market yang dimaksud. Fundamental market itu apa namanya ya? Bagaimana kita dalam bisnis kita atau di perusahaan kita itu mempunyai satu skema sistem kalau kita definisikan sistem ada rangkaian proses gitu ya. Itu sistem rangkaian proses untuk mendevelop
terus-menerus ya mendevelop pasar, mulai dari mendevelop audiens, mendevelop target market, mendevelop customer dan konsumennya. Ya. Terus mendevelop sistem untuk mendevelop pelanggan tetap itu, loyal market, loyal customer, dan bagaimana nanti loyal customer ini bisa mendevelop new audience. Nah ini kan continuous. Iya, jadi siklus gitu ya. Siklus. Ya. Nah itu nanti itu akan dibahas nanti detailnya. Apalagi kalau ada case-case ya, enak kalau. Dan insya Allah nanti mungkin ada tamu yang akan menyampaikan apa sih case-case-nya. Nah itu nanti dalam perjalanannya. Pokoknya kayaknya kita perlu rubrik khusus atau sesi khusus membahas tentang lebih dalam tentang fundamental bisnis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mas. Yang ketiga fundamental keuangan. Dan sistem keuangan, fundamental sistem manajemen keuangan. Fundamental kita apa bedanya antara manajemen keuangan dengan akuntansi? Jadi ini disepil sedikit dulu. Banyak orang kalau bicara keuangan dalam perusahaan itu, saya sudah punya catatan keuangan, saya sudah punya akuntan lulusan S1, S2 gitu, seolah-olah dia sudah punya sistem keuangan yang bagus. Gitu. Padahal sudah menganggap fundamental keuangannya sudah bagus ya. Atau mungkin orang sudah merasa punya cadangan cash yang cukup. Itu sudah merasa sudah punya kekuatan fundamental keuangan yang kuat gitu. Padahal ini yang namanya fundamental itu adalah sistem yang menjamin lebih dalam dan lebih luas. Nanti kita bicarakan itu. Ya, itu kayak cakar ayam sehingga bisnisnya lebih kuat. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian yang keempat, Mas. Tadi pertanyaannya menarik tuh Pak Yurif. Apa bedanya akuntansi sama manajemen keuangan? Ya. Jadi kalau akuntansi itu singkat kata ya, akuntansi itu sistem pencatatan. Kalau manajemen itu sistem pengaturan. Mengatur keuangannya. Satu mencatat, satu mengatur. Ya, kalau mencatat dan mengukur itu tugasnya akuntansi. Ya. Nah, mengatur itu tugasnya manajemen. Tapi sebelum diatur harus dicatat dulu, Mas. Iya. Nggak akan bisa diukur kalau nggak ada catatannya. Iya. Padahal prinsip manajemen itu, kalau sesuatu tidak bisa diukur, pasti nggak bisa diatur. Iya. Gitu. Untuk bisa diukur harus ada catatannya. Itu fundamental. Masa awang-awang. Oke. Terus yang terakhir, Mas, yang keempat, Mas. Yang keempat fundamental organisasi. Ini sekali lagi bukan urutan ya. Bukan urutan ya. Ini simultan. Ini bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi fundamental organisasi. Nah, ini yang terkait sama korporasi tadi. Iya. Jadi organisasi bisnis itu juga hal yang fundamental untuk kita bangun supaya bisnis kita kuat, gitu kan. Organisasi bisnis. Ya, bagaimana sistem organisasinya, bukan hanya soal struktur organisasi. Banyak perusahaan yang saya temui, pengusaha yang saya temui membangun bisnisnya itu bagaimana, apakah kamu punya organisasi bisnis yang kuat gitu. Ketika pertanyaan ini saya lontarkan gitu. Oh iya, kami punya struktur organisasi begini, mulai dari direktur, manajer, supervisor sampai ke operator dan lain sebagainya. Tidak cukup itu. Jadi fundamental organisasi ini dan sistem development organisasinya, development people-nya, gitu. Sekali lagi kata kuncinya adalah sistem. Ya, kira-kira gitu Pak. Iya. Jadi dari 4 pondasi yang nanti mau kita bahas itu kata kuncinya sistem. Nah, jadi mulai dari sistem pondasi produk, sistem pondasi market, sistem pondasi keuangan. Sistem development produk, sistem development market, sistem development dan manajemen keuangan, sistem development organisasi dan people. Oke. Gitu. Nah ini saya kira menarik ini. 4 hal ini Pak Yurif, kita kita bisa pakai sebagai tools untuk mengulas banyak hal di dalam bisnis. Dan banyak studi kasus. Iya. Gitu. Nah ini sebenarnya memang yang kita bahas itu terkait dengan sesuatu yang kita hadapi sehari-hari dalam dunia bisnis. Mungkin tidak hanya orang yang sudah jalan ya Mas ya,
mungkin juga termasuk orang yang mau memulai. Iya. Kan itu juga harus menguasai ini ya. Ya nanti kita akan coba bikin sesi khusus Pak, Iya. Pak Yurif ya. Oke. Kita bikin sesi ngobrolin soal bagaimana kita memulai bisnis. Gitu Oh kan. iya. Nah, bagaimana mungkin startup itu bekerja gitu. Nah, kita spill sedikit tentang topik tentang startup ya Pak. Fenomena-fenomena. Mungkin 5 tahun bahkan mungkin 10 tahun terakhir ini kita sering dengar istilah startup. Betul. Nah, oke lah, ada terus kemudian muncul lah menanya unicorn lah, apalah gitu kan, baik itu di digital startup maupun yang non digital startup. Tapi yang 10 tahun ini kan Yang paling masif itu digital ya. paling hot topic adalah digital startup. Sampai unicorn itu Ya, lah. sampai apa unicorn lah segala macam istilahnya. gitu. Nah, ada fenomena menarik soal startup ini. Dalam 10 tahun terakhir ya, pasti tidak hanya 10 tahun terakhir. Mungkin dulu sudah ada, kita nggak tahu. Banyak banyak startup bisnis atau bisnis, kalau kita definisi startup bisnis adalah bisnis yang baru dimulai. Oke. Bahkan belum dimulai saja itu sudah direncanakan untuk dimatiin. Jadi seperti kayak mau melahirkan anak gitu kan, Jadi sudah aborsi. direncanakan mau diaborsi gitu loh. Habis itu ditinggal. Habis itu ditinggal Iya. dengan kata kunci yang selama ini disebut exit plan. Ini rencana membangun startup bisnis dengan exit plan-nya sekalian. Gitu kan aneh. Iya. Ya, ini bukan menjustifikasi ya, tetapi dalam sudut pandang prinsip membangun bisnis untuk tumbuh dan berkembang itu ya jadi aneh gitu. Oke. Nah, Nah, ini jadi topik menarik Iya. nih. Ini di-spill dulu karena enggak mungkin satu tema ini akan selesai Dalam satu dalam sesi. satu sesi. Nanti ya saya kira obrolan perkenalan kita, apa yang mau kita bahas, ini mungkin 10 tahun enggak selesai nih Mas nanti. Apalagi kalau melihat tentang realita-realita yang nanti akan kita jumpai ya di lapangan. Case-case gitu. Iya. Nah, pesan hal penting yang mungkin tadi kita mungkin perlu highlight, Pak. Ya, pesan untuk penutup perkenalan kita, Mas, mungkin, Mas. Yang perlu kita highlight itu adalah mudah-mudahan ya channel kita ini Nusantara Business Insight ini bisa benar-benar bisa menjadi insight. Iya. Baik itu untuk para pebisnis yang sudah jalan jalan maupun yang baru ingin memulai bisnis, benar-benar bisa menjadi insight dan bermanfaat ya. Seorang pebisnis itu ketika bisnis kita dirikan Pak Yurif, ya itu setidaknya bisa memberi 3 manfaat sekaligus. Oke. Ya. Ini penting. Yang pertama, ketika bisnis itu jalan, maka yang pertama yang mendapatkan manfaat kan konsumennya. Jadi produk yang kita jual ya. Baik produk itu barang maupun jasa. Barang maupun itu jasa. yang mendapatkan manfaat kan itu konsumen. Oke, satu. Nah, kalau sudah terjual kan dapat uang tuh. Iya. Uangnya bisa menggaji pegawainya dulu. Biasanya kan pegawai dulu yang dipikirkan ya Mas. Iya. Para pebisnis. Nah, kalau pebisnisnya itu juga bekerja jadi pegawai, ya yang dipikirkan ya dirinya juga gitu loh. Dirinya sendiri dulu. Rata-rata memulai setidaknya begitu bisa ya? menggaji dirinya sendiri dulu. Iya. Oke. Jadi dirinya itu kan sebagai pegawai. Oke. Jadi pekerja. Jadi manfaat buat pekerja. Yang pertama manfaat buat bagi konsumen. Yang kedua manfaat buat pekerja. Ketika sudah terjual dan bisa menggaji pekerjanya, maka kemungkinan ada untung. Yeah. Bisa untung, bisa rugi. Atau tidak untung gitu ya. Nah, atau belum untung. Ya kita asumsikan untung. Nah, keuntungannya kan untuk investornya. Investor ya. Nah, kalau bisnis yang dimulai sendiri ya dari kecil gitu, tanpa sistem korporasi yang tidak berbasis modal besar gitu, itu tentu seorang pebisnis ya dia adalah entrepreneurnya, ya dia juga investornya, ya dia juga pegawainya gitu. Iya, benar. Nah, artinya kalau kita sadar bahwa bisnis ini bermanfaat bagi tiga pihak tadi, dengan azas semakin besar manfaat semakin baik
gitu kan. Iya. Semakin banyak konsumen berarti manfaatnya semakin Manfaatnya lebih banyak. luas ya. Semakin banyak pegawai Juga, atau pekerja semakin banyak. Semakin banyak investornya. Iya. Juga manfaatnya semakin banyak. Banyak. Kan Oke, gitu. oke. Nah, ini di Oke, aspek ketiga oke, ini ya. yang kurang di Indonesia. Nah. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight buat kita. Oke. Sehingga tadi yang disampaikan pembisnis itu akan memberikan manfaat lebih luas. Nah akhirnya apa? Nah akhirnya bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini ya akan tumbuh kuat, mungkin bahkan bisa menjadi kekuatan baru ekonomi di dunia. Amin, amin. Ini sebenarnya juga bagian dari apa ya upaya kita, kontribusi kita, gitu kan? Turut serta. Karena gini. Kalau World Bank mengatakan negara maju itu salah satunya standarnya itu minimal 4% penduduknya itu pembisnis. Nah, ada orang yang tanya, loh Indonesia kan ada hanya 69 juta itu UMKM. Nah, apa bedanya UMKM yang dimaksud dengan pembisnis yang dimaksud di World Bank itu? Nah, itu nanti juga mungkin perlahan-lahan bisa diulas, tetapi itu hanya apa ya? Sambil jalan. Tapi intinya tadi sudah disampaikan Mas Wicak bahwasanya channel kita ini ya banyak akan mengulas terkait dengan 4 fondasi, termasuk juga gimana cara mengawali bisnis yang apa ya, mungkin yang baik ya. Ya nanti idenya sambil jalan aja. Ya, gitu. sambil jalan. Oke. Saya kira sementara gitu ya teman-teman Mas juga ya. Kalau punya ide apa gitu, Ya, topik-topik itu bisa silahkan nanti ya di komen di bawah ini. Kalau misalnya ada usulan, tema-tema apa saja, dan siapa yang mungkin bisa kita undang ya Mas ya di forum ini, nanti akan kita undang. Nah, asal jangan suruh undang dari komputer gitu. Tapi boleh jadi Mas. Iya. Kenapa tidak ya Pak? Kenapa tidak? Siapa tahu ya Pak? Ya ada Deddy Corbuzier, mungkin kita ngundang juga para ekonom-ekonom atau pembisnis yang handal gitu. Yang melalui investasi, mungkin menjadi entrepreneur atau profesional, saya kira itu ya. Saya kira begitu Mas Wicak. Monggo mungkin bisa ditutup Mas Wicak. Karena saya gantian ini. Iya. Ini baru latihan. Baru latihan. Ini juga lagi latihan menutup. Nah, tadi latihan membuka aja bingung Mas ya. Ayo latihan menutup ini. Baik teman-teman, rekan-rekan para pebisnis di seluruh Nusantara. Mohon doanya dan juga mohon dukungannya. Ini malah mohon dulu, mungkin ya. Namanya latihan. Namanya juga latihan. Tapi teman-teman, para pemirsa lah, pemirsa ya. Pemirsa kayak siaran. Oh, sahabat tadi ya, para sahabat pembisnis Nusantara. Saya lupa. Oke. Baik, para sahabat bisnis di seluruh Nusantara, ini baru sesi perkenalan dan mudah-mudahan apa yang kita gagas dan kita mulai ini di channel Nusantara Business Insight ini benar-benar bisa jadi insight bagi kita semua, ya, bagi pemirsa maupun bagi kami yang diskusi di sini. Ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga bagi Nusantara gitu. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Silakan Anda simak, ambil pelajarannya. Kalau salah silakan komen, silakan koreksi yang edit. Ya. Jangan yang ngomong. Karena ngomongnya bebas. Yang ngedit yang nggak boleh bebas. Oke. Ya. Mudah-mudahan kami berdua, saya Arifin Wicaksono dan saya Pak Zuri Budaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini podcast pertama. Podcast.